saudari dan saudara terkasih, ada seorang manusia yang sangat berterima kasih kepada orang tuanya. Dia sadar bahwa segala kemampuan, segala perbuatan hidupnya sangat ditentukan oleh orang tuanya. Dia dikatakan oleh banyak orang mirip sama orang tuanya, serupa, bukan hanya wajahnya, tapi terutama perbuatan-perbuatannya. Dia sendiri mengatakan, saya made by my parents. Saya dibentuk oleh orang tua saya. Orang yang sangat sosial. Begitu dia melihat orang-orang susah, orang yang susah, dia pasti berhenti mau membantu. Akan ditanya kepada dia, kenapa begitu sosial, begitu membuat waktu memperhatikan orang lain. Dia mengatakan, saya sendiri bersakit, saya sendiri bukan tak berdaya. Tapi siapa yang selalu hadir dalam penderitaan saya? Papi mami saya. Papi mami berdiri di samping tempat tidur saya, mendoakan saya, memberi semangat kepada saya, sehingga saya akan sembuh lagi. Hidup saya betul-betul hadiah ciptaan dari papi mami saya. Sekarang papi mami saya sudah pulang ke pangkuan lagi. Tapi saya merasa bahwa saya tidak sendirian. Jiwa semangat dari papi mami masih saya rasakan dalam perbuatan saya. Tidak pernah capek, tidak pernah lusuh. Selalu ada suatu dorongan. Begitu saya ingat akan papi mami saya ingat perbuatan mereka, pesan mereka, membekas mereka kepada saya. Saya ciptaan buatan papi mami saya. Saya bangga, saya berterima kasih. Boleh dikatakan bahwa sepanjang hidupnya, sepanjang sejarah, manusia sebenarnya sedang mencari, sedang mencoba menemukan di mana kira-kira Allah. Semua orang ngomong tentang Allah, tapi di mana kira-kira? Bentuknya kayak apa? Perbuatannya kayak apa? Manusia pengen ingat laksanakan perintah dari Allah. Dan manusia juga akhirnya mengatakan, saya made by God. Saya diciptakan oleh Allah. Dan bahkan Allah juga menciptakan saya indah, bagus, mirip, serupa, gambar dari Allah. Bukan soalnya hidungnya atau mata atau wajah, tapi hatinya. Manusia dia menyatakan supaya dia mengungkapkan kasih Allah kepada manusia. Macam-macam cerita-cerita ada di dalam kitab suci. Bagaimana kiranya manusia mengalami pertolongan dari Allah. Tapi juga ada ceritanya bagaimana kiranya manusia seringkali nakal. Bagaimana dia seringkali lupa sama Allah. Malah melawan Allah. Dan Allah itu papi tidak. Jadi apa? Dia selalu menegur nasihat kita. Kita ingat bagaimana orang-orang Yahudi berada di Mesir, diperbudak, susah. Siapa yang membantu mereka? Siapa yang mereka menjadi? Allah sendiri membebaskan mereka. Saking mencintai, saking memilih kepada manusia yang dia ciptakan, yang dia rencanakan. Tapi sayang, begitu bebas dari perbudakan di Mesir, jalan-jalan pada luhur, lupa sama Allah. Maka Allah itu baik hati. Laki-laki mengingat orang kepada ingat sama Allah kalau menjadi bahagia, kalau jalan lurus ke kanan ke kiri yang dijadikan ingat sama kebaikan Tuhan. Dia menyertai Allah. Terima kasih. Bertobat. Baru mencapai kata bertobat, jangan lagi. Seluruh kitab suci adalah ungkapan kasih Allah kepada manusia.
akan Allah. Allah itu tak kunjung berfikir bagaimana kiranya saya bisa membahagiakan manusia. Saya mencinta mereka. Supaya apa? Supaya mereka berbahagia, ada yang benar, berbuat berhasil. Ada nabi-nabi, ada nubuat-nubuat macam-macam. Tapi akhirnya manusia angker wae. Menolak Allah. Nah, Allah itu mencari, ada tak manusia kira-kira yang mau menjadi anak saya? Akan saya hormati, akan saya panggil, akan saya dukung supaya dia betul-betul memberikan ungkapan kasih Allah kepada manusia. Dan Allah itu menunjukkan Yesus dari Nazaret. Orangnya hebat. Orangnya yang hanya mencari Allah saja, yang sendiri mengenalkan, maka saya harus melaksanakan kehendak Allah. Minimal saya harus berbuat seperti Allah. Dia mau mengorbankan seluruh hidupnya, ungkapan dari kasih kesetiaan Allah kepada kita manusia, agar kita semua menjadi bahagia. Lagi-lagi, salah ditambah dia, yang perlu ditolak, disalib, dibuang. Gambaran Allah yang sempurna, saudara kita yang unik, yang mendampingi kita, ditolak oleh manusia. Akhirnya, Allah itu tak pernah membuang kita. Kembali bersama dengan putranya, Yesus. Saudara kita, Allah itu ingin bagaimana saya bisa membantu manusia supaya manusia selamat, bahagia, happy. Dan mereka mengutus Roh Kudus. Roh Kudus yang ditanam dalam hati manusia. Inspirator kita. Perbuatan-perbuatan saya ditentukan oleh nafsu, oleh nafas yang ada di diri saya. Mengapa saya perlu demikian? Disuruh oleh Roh Kudus. Siapa yang mengatur itu? Roh Allah yang mengatur hidup saya. Supaya apa? Supaya manusia menjadi bahagia. Supaya manusia apa? Supaya manusia menjadi mirip surga, berbuat seperti Allah. Allah itu menciptakan kita manusia. Allah itu mau berrelasi dengan manusia. Allah itu mau menjalin relasi kita dengan kita manusia. Allah itu pengen supaya kita diciptakan menjadi bahagia, masuk surga, hidup bahagia bersama dia, satu keluarga. Itu kita sebut sebagai Allah Tritunggal yang Maha Esa, keluarga Allah. Allah yang dialami sebagai Sang Pencipta. Jadi atas kita, Bapa kita, menaungi kita, yang terungkap dalam pribadi Yesus, saudara saya di samping saya, Immanuel, Allah bersama saya. Yang apa? Yang hanya berbuat setiap Bapa kehendak, yang Bapa rencanakan manusia, bebas dalam manusia, dan kuasa Roh jahat. Kendati tolak, Allah tetap menyerahkan kuasa ilahi, Roh Kudusnya dalam hati kita. Supaya apa? Supaya dari dalam kita didorong melaksanakan kehendak Allah. Bukan sebagai suatu perbudakan, bukan sebagai suatu siksaan, tapi sebagai suatu jalan satu-satunya menjadi bahagia. Allah Tritunggal yang Maha Esa, bukan suatu urusan. Bikin, ngapain bikin. Hati. Pengalaman. Saya alami kemarin saya pergi Allah bersama saya. Melalui sabdanya, melalui pribadi Yesus, melalui semangat Roh Kudus yang ada dalam diri saya. Maka gereja memberi nama yang baru kepada Allah. Allah Trinitas. Allah yang tampil berbeda, terutama melalui Bapa, melalui Putra, melalui Roh Kudus. Ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Kau pun diundang menjadi anak kesayangan Tuhan. Kau pun diundang dan diusahakan oleh Allah menjadi bahagia dengan menjadi anak Allah. Jangan suka atur diri sendiri. Jangan. Apalagi jangan suka ikut dengan bisikan-bisikan orang jahat. Kira-kira kalian. Allah itu berjuang mati-matian supaya kita menjadi bahagia. Jangan anak-anak kesayangan dari Tuhan ikut dalam keluarga ilahi. Sama-sama bahagia, sama-sama saling.
Semoga saja kita menghormati Allah di Tunggal, Allah penuh kasih sayang yang berbicara